Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat KKJN. Saat sore hari ini dengan waktu yang singkat kami bisa berkumpul di tempat ini bersama teman-teman. Ada tamu-tamu yang luar biasa untuk membahas tentang PD Jati Mandiri yang isunya itu akan dilikuidasi. Dan saat sore hari ini kami kedatangan tamu-tamu yang luar biasa yang kompeten untuk memberikan kabar atau informasi sejauh mana sebenarnya PD Jati Mandiri itu dan kenapa harus dilikuidasi. Saat sore hari ini kami langsung perkenalkan dari ujung sana. Nama saya Kardin Panjaitan Esa, mantan Kabak Hukum Kota Cimahi. Saya Mangtales Nugraha, Direktur terakhir PD Jati Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Irwan Suryana. Saya dari Organisasi Masyarakat Generasi Penerus Bangsa Kota Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Lesmana, Sekretaris Manggala Garuda Putih Kota Cimahi sebagai unsur masyarakat. Selamat sore. Kalau kita mendengarkan perkenalannya satu persatu, memang orang-orang yang sangat luar biasa. Saya langsung pertama sekali kami akan menyapa Bapak Maktal. Pak Maktal, tadi Bapak sampaikan bahwa Bapak Direktur terakhir PD Jati Mandiri. Kalau sekarang di Kota Cimahi ini menjadi perbincangan masyarakat kalau PD Jati Mandiri itu akan dilikuidasi dengan alasan tidak memberikan penghasilan kepada pemerintah daerah. Menurut Bapak bagaimana, Pak? Bagi saya barangkali ya silakan aja, karena itu bukan perusahaan saya, itu perusahaan Kota Cimahi, perusahaan masyarakat Cimahi. Ditanyakanlah kepada masyarakat, kepada publik, setuju atau tidak itu dilikuidasi, karena di sana ada uang rakyat yang cukup besar. Kalau secara periode, kalau saya lihat kepada diri saya pribadi gitu, mau dilikuidasi mau tidak, saya tidak ada masalah, karena saya tidak ada lagi berkepentingan apapun di sana. Hanya sebagai orang Cimahi juga saya sangat prihatin, di mana tujuan pertama dibangunnya sebuah badan usaha daerah itu kan untuk membuat sebuah kesejahteraan untuk masyarakat Cimahi. Kalau pada akhirnya tujuan menjadi menyusahkan semua orang kan aneh juga. Hanya dalam semua proses itu kan harus dilakukan dengan benar dan teliti dan hati-hati, apalagi ini ada uang negara di sana. Proses likuidasi kan bagi saya dipertanyakan terkait dengan kinerja pemerintah Cimahi gitu. Karena sangat menyakitkan dengan bahasa yang diucapkan seolah-olah kesalahan ada di direktur terakhir, dinyatakan perusahaan tidak sehat, tapi tidak jelas sejak kapan, oleh siapa, kenapa bisa tidak sehat, harus jelas dong. Gitu. Sementara saya pada saat masuk ke perusahaan daerah, sebelumnya saya udah jadi konsultan di sana. Yang pada saat 2013 awal, Pak Usman sebagai direktur pada saat itu memohon saya untuk membantu melakukan studi-studi menyelesaikan berbagai permasalahan. Kalau tidak salah, setiap hari ada sekitar 36 permasalahan yang harus diselesaikan, dari mulai kepegawaian, mulai aset, kerjasama, segala macam, itu kira-kira seperti itulah. Termasuk perizinan pada saat itu. Saya coba menyelesaikan, itu satu-satu kita selesaikan. Tertinggal itu sama, kemudian saya menjadi direktur, tertinggal yang tidak selesai itu masalah Ciberem. Gitu. Masalah lain-lain saya kembalikan aset karena memang bermasalah. Contoh misalkan aset yang ada di Melong, Rusun. Saya tempoh hari saya usulkan dikembalikan, kenapa? Karena pada saat penyerahan dari pemerintah Kota Cimahi kepada PDJN, Rusun itu belum menjadi milik pemerintah Kota Cimahi, masih dimiliki oleh pemerintah pusat. Kenapa bisa diserahkan kepada Cimahi oleh Pemkot? Ini kan salah. Yang kedua misalkan BITC. BITC juga sama. Permasalahan pemilikan lahannya itu belum jelas sampai hari ini. Kemudian masalah pasar benih ikan. Saya sudah berikan. Ini salah. Kita bikin pasar benih tetapi kita tidak memiliki kompetensi, memiliki siapa pembenihnya. Apa core bisnisnya, jenis ikan apa. Udah seperti itu, kemudian juga bentuk pasar benih ikan itu kolamnya tidak sesuai dengan peruntukannya. Kemudian RDKC, kemudian pasar atas baru juga bermasalah pada saat itu, bangunan belum selesai, janji kepada pedagang pasar atas lama, itu pun tidak bisa terpenuhi. Kenapa? Karena bangunan belum bisa ditepati.
dan masih punya hutang kepada World Bank dengan nilai 1,5 miliar per tahun. Jadi mana yang tidak bermasalah? Semua juga bermasalah, semua juga tidak sehat. Dan kita harus pelan-pelan mensehatkan gitu. Dengan anggaran terbatas. Selama saya memimpin, saya tidak dapat anggaran. Anggaran terakhir itu anggaran yang diajukan oleh direktur sebelum saya, Pak Usman. Saya potong Pak Makta. Ketika Bapak menjabat itu situasi kondisi PDJM sendiri bagaimana? Ya dalam kondisi tidak jalan juga karena kerjasama dengan kondisinya PT sudah Pilbers itu kronis juga mungkin ya. bermasalah. Pilbers tidak mampu membangun yang Ciberem. Yang akhirnya saya putuskan secara sepihak melalui Pak Joni Hari almarhum. Itu pun kita masih punya hutang belum terbayar sampai hari ini. Artinya kalau sekarang ada muncul bahasan likuidasi, setuju Pak? Ya setuju tidak setuju. Bagi saya pribadi setuju selama kewajiban-kewajibannya dipenuhi betul. Kalau hanya kemudian kewajiban-kewajibannya dipenuhi sebagian karena alasan-alasan tertentu yang menurut saya juga TST tahu lah, ada hal-hal yang bisa dipertanggungjawabkan dan yang tidak. Gitu. Saya bisa menunjuk hidup orang-orang yang tempoh hari mendapat bagian dalam penyelesaian anggaran karena yang terkait dengan persetujuan DPRD misalnya, saya bisa tunjuk hidung sampai hari ini. Dan saya tidak bisa menunjukkan kwitansi jelas seperti itu. Nah, sekarang pernyataan asisten 2 Pak Ahmad Mariana selama itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya boleh seperti itu, saya tengah tunjuk orang-orangnya saja. Tapi harusnya dilihat dong, kan ada hasil. Studi Anda belum dibayar sampai hari, tapi ya, bukti studinya ada. Gitu. Pemutusan pekerjaan kerjasama dengan PT Pilbers, buktinya ada pemutusan. Pekerjaan mendapatkan non eksekutif itu jelas-jelas putusannya ada. Biaya untuk kasasi, putusan kasasinya ada. Gitu. Jadi jangan berbicara harus selalu ada bukti. Coba cari cara lain seperti itu bisa selesaikan. Oke, saya potong langsung ke Pak Kardin Panjaitan, mantan Biro Hukum Kabak Hukum Pemkot Cimahi. Pada tahun berapa itu Pak? Saya Kabak Hukum itu 2010 sampai 2011. Artinya dalam pembentukan PD Jati Mandiri Mengikuti ya. Saya sudah PD Jati Mandiri sudah berdiri ketika saya sudah jadi Kabak Hukum. Ketika saya jadi Kabak Hukum, PD Jati Mandiri sudah berdiri. Sudah berarti PD Jati Mandiri dulu. Iya. Nah, pada saat itu bagaimana kondisi PD Jati Mandiri? Sepengetahuan Bapak. Ya, terima kasih. Memang apa yang dikemukakan oleh mantan Direktur PD Jati Mandiri, aset-aset yang diserahkan kepada PD Jati Mandiri, status hukumnya memang waktu itu maupun kondisi realnya benar-benar belum sehat. Ya, beliau sudah mengungkapkan tadi beberapa contoh seperti rumah susun. Ya, semestinya penyerahan itu bisa dilakukan PD Jati Mandiri kalau status hukum dari sebuah aset itu jelas. Tapi waktu itu saya tidak tahu persis bagaimana Kabak Hukum sebelumnya bisa melakukan hal demikian. Status hukumnya belum jelas, tapi sudah ada penyerahan kepada PD Jati Mandiri. Ya, ini sangat disayangkan memang dari segi aspek yuridisnya maupun dari segi kondisi real perusahaan-perusahaan itu apakah sehat atau tidak untuk dikelola oleh PD Jati Mandiri. Ini kesalahan awal dari berdirinya PD Jati Mandiri. Kalau saya melihatnya di sana, kenapa sampai terjadi demikian? Tidak bisa bergerak atau move on PD Jati Mandiri itu. Untuk sementara demikian. Kalau sejauh ini Bapak mengikuti tentang perkembangan PD Jati Mandiri? Saya mengikuti PD Jati Mandiri terkait dengan Tanah Ciberem. Nah, saya jujur termasuk orang yang sangat miris, terkait dengan status kepemilikan tanah tersebut. Sesungguhnya ini kesalahan dari teman-teman di eksekutif, terutama bagian hukum sebelum saya. Kenapa tidak memberikan telahan staf kepada wali kota mengenai status itu tanah sebelum hal itu dibeli di hadapan notaris di Jakarta?
Pembelian tanah tersebut semata-mata hanya berdasarkan putusan PK nomor 92 tahun 2000. Blank soal kepemilikan hak atas tanah tersebut. Ya. Nah, waktu itu posisi saya di inspektorat atau Bawasda, ya. Ketika saya mengetahui bahwa itu sudah dibeli oleh pemerintah Kota Cimahi di salah satu kantor notaris di Jakarta, saya waktu itu memanggil kabak hukum. Saya ingin kepastian apakah betul tanah tersebut sudah dibeli. Berdasarkan pengakuan dari bersangkutan bahwa benar itu sudah dibeli. Saya waktu itu mempertanyakan, apa dasar untuk membelinya? Bukankah kita membeli ibarat kucing dalam karung? Tentang kondisi demikian, coba baca Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60. Pasal 60 mengatakan bukti kepemilikan tentang sebuah tanah itu ada sertifikat. Atas tanah tersebut belum ada sertifikat, baru putusan PK. Kenapa bagian hukum tidak memberikan rekomendasi atau telan staf bagaimana sesungguhnya status hukum atas tanah tersebut? Kalau tadi kita bahas tentang PD Jatim Mandiri, korelasinya yang Bapak sampaikan tentang pembelian tanah dengan PD Jatim Mandiri apa? PD Jatim Mandiri itu kan badan usaha yang dibentuk bersama oleh pemerintah kota dan DPRD. Memang niatannya untuk meningkatkan kegiatan kemasyarakatan di lahan Ciberem. Niatannya seperti itu. Semula itu mau dibangun untuk perhotelan ketika saudara Idris menghadap ke wali kota almarhum Ito Tohia. Tetapi karena kemampuan lobby yang demikian baik, akhirnya diajak untuk kerjasama membangun kawasan perdagangan, perkantoran atau perhotelan di sana. Itu sebetulnya awalnya niatannya. Cuma lagi kelemahan kita waktu itu di eksekutif, terutama sebelum saya jadi kabak hukum, semestinya harus ada kajian tentang status hukumnya bagaimana sebelum membeli tanah tersebut. Harus ada penelusuran yang jelas dan konkret bagaimana sebetulnya status hukum tanah tersebut. Ini tidak ada. Oke, saya potong dulu. Untuk Kang Diki sama Kang Ade sebagai masyarakat, apa tanggapan Bapak tentang bahasan bahwa tadi PD Jatim Mandiri yang isunya akan dilikuidasi? Ya, mungkin terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mungkin cara pandang saya dalam dimensi kata pandang masyarakat dalam dimensi yang berbeda mungkin ya. Saya mungkin tidak akan masuk kepada apa yang tadi disampaikan oleh Kang Makta sama Bang Ardin. Ini bukan satu permasalahan yang baru sebenarnya. Kita pun, generasi saya pun sudah mengikuti dan kita sudah tahu sekali apa yang menjadi permasalahan di antara Pemkot Cimahi dengan PT Jatim Mandiri. Yang notabene di sini adalah ada DPRD juga, karena PT Jatim Mandiri dibangun itu berdasarkan niat yang baik, tentunya untuk kemaslahatan masyarakat Kota Cimahi. Nah, tetapi dari fakta kenyataan yang terjadi bahwa terjadi seperti ini, ya kami sebagai unsur daripada masyarakat sangat menyayangkan, karena jelas-jelas dari permasalahan itu kami masyarakat tidak dapat mengambil untung sedikit pun di sana. Itu sementara mungkin nanti. Baik, sama. Terima kasih Kang Yudi dan teman-teman narasumber lainnya. Ini menarik dan bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa carut marut tanah Ciberem bukan hanya di era sekarang saja yang ada berkaitan dengan pihak pemerintah. Mungkin kita sudah tahu di tahun 2000-an ke sana itu udah para pihak sudah bersengketa di tanah tersebut. Sehingga masyarakat, dalam hal ini saya selaku unsur masyarakat, tidak terlalu ambil pusing karena itu pihak swasta dengan pihak swasta, kalau boleh dikatakan seperti itu kan. Tetapi belakangan di era 2010 ke sini mungkin
kami bangga sekaligus kaget. Ada permasalahan tanah Ciberem ini berkaitan dengan pemerintah yang notabene tentunya memakai pembelian tersebut memakai APBD. Terus berarti bukan rahasia umum, APBD itu diperhatikan sekali sama masyarakat. Simpel dan sederhana masyarakat. Ketika pihak swasta dan pihak swasta dulu berkecimpung, berpolemik tentang masalah itu, kita ngambil pusing. Tapi ketika ada kaitan dengan pemerintah, baru di situ masyarakat satu demi satu baru mulai, karena ini berkaitan dengan anggaran daerah. Nah, pertanyaannya sekarang, masyarakat menikmatinya dari sisi apa? Karena waktu itu lintasan subterminal, sehingga kemacetan yang ada di situ bisa masuk, itu terurai, masyarakat menikmati. Dan memang itu tujuannya seperti itu, masyarakat mendukung masyarakat setempat dan masyarakat Kota Cimahi pada umumnya. Di situ ada Cimahi Junction tempo hari, masyarakat mendukung daripada ke Bandung menyerap pendapatan Bandung, kota Bandung atau kota lain tetangga kita, lebih baik menyerap di Cimahi. Itu masyarakat mendukung. Seiring berjalannya waktu ada para pihak sehingga masyarakat tidak bisa menikmati. Pertanyaannya sekarang sederhana masyarakat, apakah niatan untuk membeli tanah itu sebelum dibentuk Jati Mandiri atau setelah dibentuk PD Jati Mandiri? Dan apakah pemerintah tempo hari tidak melihat bahwa tanah itu sedang bersengketa para pihak? Terus berarti tidak ada kegegabahan di sini. Ada kegegabahan. Walaupun nanti diserahkan kepada PD Jati Mandiri untuk mengelolanya. Tapi pertanyaannya kan ini udah bukan rahasia umum lagi. Tanah tersebut sudah bertahun-tahun sebelum ada campur tangan pemerintah itu sudah bersengketa. Nah, itu mungkin dari kami, dari saya khususnya unsur masyarakat. Kenapa tidak teliti? Kalau Bapak mantan Kabag Hukum tadi bilang seperti membeli kucing dalam karung, hanya membeli berdasarkan putusan PK. Itu padahal itu tanah lagi sedang bersengketa. Itu mungkin dari segi masyarakat tentang fungsi dan kenikmatan buat masyarakat Kota Cimahi. Kalau isu tentang PD Jati Mandiri dilikuidasi, saya sependapat dengan Pak Maktal tadi, untuk dilikuidasi, hak dan kewajibannya selesaikan dulu, kembali kepada kepentingan masyarakat. Ketika dilikuidasi itu apakah langsung bisa diambil sama pemerintah Kota Cimahi aset itu atau tidak? Yang dirugikan nanti masyarakat. Hak dan kewajiban antara pembentuk PD Jati Mandiri dengan pemerintah itu selesaikan dulu. Itu. Jadi masalah likuidasi setuju dan tidak, saya setuju saja selama aset itu bisa aman, bisa dinikmati sama masyarakat. Kenapa masyarakat kembali masyarakat dan masyarakat lagi? Karena ini menggunakan APBD. Itu ya, saja. sahabat KKJN, Sebentar, pembicaraan semakin hangat, semakin panas, semakin seru. Kalau tadi berbagai pertanyaan disampaikan dari perwakilan masyarakat, dari Sekjen, Sekretaris Manggala Garuda Putih. Menanggapi, Pak? Ya, terima kasih. Kalau saya melihatnya rada berbeda sedikit dengan teman-teman yang dari mewakili masyarakat ya. DPRD maupun eksekutif untuk melikuidasi PD Jati Mandiri perlu hati-hati saat ini. Jangan terburu-buru. Mengingat dan memperhatikan bahwa saat ini sedang terjadi gugatan secara perdata atas putusan PK tahun kemarin. Nah, saya khawatir secara hukumnya nanti begini, jika ini dibubarkan sebelum ada kejelasan dari sidang sana, itu akan ngambang siapa pemilik atas lahan tersebut. Karena setahu saya, setelah tahun 2007, setelah berdiri PD Jati Mandiri 2010 mungkin itu dibeli tanah, ya, itu atas rekomendasi dari Inspektorat atau Bawasda, tanah itu dibuatkan sertifikat hak guna bangunan atas nama PD Jati Mandiri. Kalau sekarang
pemerintah kota bersama dengan DPRD membubarkan atau melikuidasi PD Jati Mandiri, siapa pemilik atas lahan tersebut? Pertanyaan hukumnya demikian. Bapak tanyakan kepada DPRD nanti. Ini oleh karena itu teman-teman di DPRD tolong hati-hati mengambil sikap dan keputusan tentang likuidasi PD Jati Mandiri. Sebaiknya likuidasi dilakukan setelah adanya keputusan tentang gugatan perdata atas putusan Tun PK, supaya jelas dulu nanti posisi tanah itu milik PD Jati Mandiri atau siapa gitu kan. Ya. Kalau itu sudah jelas silakan, itu hak dari DPRD dan pihak wali kota. Atau terkesan buru-buru? Sepertinya demikian. Pak Marta, sebentar. Jadi gini, ini kan banyak hal yang harus dipertimbangkan pemerintah. Karena ini berkaitan likuidasi itu atas rekomendasi terhadap hasil audit tahun 2017 yang diulang sekarang tahun 2022. Akan ada pertanyaan. Dahulu saya habis bulan September Tahun 2017. Ya. Sehingga saya tidak berikan laporan audit terakhir. Tapi saya berikan laporan non audit. Nah, tapi yang lucunya pada tahun 2017 pemerintah Cimahi dinyatakan WTP. Artinya apa? Artinya laporan non audit saya sudah diaudit dong dan diterima oleh BPK. Sudah clear. Nah, saya bertanya, siapa yang menandatangani? Tidak ada hak yang berwenang selain direktur. Ya. Pada saat itu direktur tidak ada, Ya. badan pengawas tidak ada, sekda tidak otomatis jadi badan pengawas kalau belum diangkat jadi pengawas. Hati-hati nih, ada proses pembohongan publik. Nah sekarang dinyatakan, ternyata tidak sehat katanya. Ya. Yang benar mana? Audit dulu atau audit sekarang? Itu dalam hak permasalahan perauditan. Kemudian terkait dengan hak dan kewajiban. Ya. Betul tadi katakan, masalah kepemilikan berkaitan dengan proses hukum, selesai dulu proses hukum. Tapi kita juga bisa berstrategi, gitu. Ya. Kalau pemerintah berharap dengan dibubarkannya, terus kemudian aset itu berpindah kepada pemerintah daerah, masih jauh. Tadi harus ada kepastian hukum. Segala sesuatu yang lagi bermasalah tidak mungkin dirubah status hukumnya sampai selesai ada putusan hukum yang inkrah. Tetapi saya sudah persarankan. Memang saya menyebut likuidasi, tapi ada strategi yang dilakukan. Saya berikan contoh Jawa Barat, bagaimana melikuidasi PDAP menjadi Agro Jabar. Gitu. Ada aset bermasalah juga di sana. Gitu. Artinya apa? Kalau strategi saya harusnya bentuk dulu badan usaha yang baru untuk mewadahi nanti apabila aset PDJM di likuidasi. Memang bisa. Bisa, karena itu hanya notariat. Notariat saya memindahkan, menjual hak saya atau memindahkan saya kepada orang lain. Tapi dalam akses notariat. Tidak terkait dengan masalah kepemilikannya dulu. Tapi HAM penguasaan. Karena sama nanti akan muncul buruan darah dengan perusahaan daerah. Memindahkan aset dari PDJM kepada PTA yang baru. Gitu loh. Hanya di notariat. Pada saat kemudian kalah atau menang, nah itu kita lihat. Kalau menang itu berpindah hak, kalau kalah berarti beresiko perusahaan yang baru. Beda dengan tadi langsung memindahkan hak, tidak bisa karena itu harus ada kewenangan hukum. Baik. Itu tadi sebetulnya dengan Bapak mantan Kabak Hukum tidak berbeda pendapat. Saya berbicara dan kewajiban yang dikatakan Pak Martal barusan itu sudah saya setuju. Dengan kata lain, kata Bapak tadi terlalu terburu-buru itu bisa. Sekarang kita di sini di ruangan ini tidak bisa menebak kedudukan sama di mata hukum. Apakah kita bisa menebak pemerintah daerah Kota Cimahi atau PD Jati Mandiri yang dimenangkan dalam perkara ini? Pertanyaannya itu baru bisa pindah aset, kan begitu ya. Tetapi kalau hasilnya terbalik, kontraproduktif dengan keinginan kita, pihak lain yang dimenangkan, aset kita gimana? Masyarakat bagaimana?
Saya Masyarakat baca bagaimana? segini, saya baca strategi pemerintah. Ya. Sebetulnya pemerintah hari ini berkeyakinan bisa menang. Di mana penggugat tidak memiliki dasar yang kuat, bukti kepemilikan. Itu sudah saya sampaikan kepada Saudara Robin pada Komisi 2. Gitu. Hanya masalahnya, siapa legal standing yang memiliki kewenangan mewakili perusahaan daerah saat ini tidak ada. Dan wali kota juga tidak ada karena ada PLT. Semua harus izin dengan Kemendagri. Dan itu tidak mudah. Gitu loh. Maksud saya harusnya kalau mau bersaing seperti itu dengan yakin menang boleh. Tapi jelas pada saatnya kalau kemudian PDJM-nya dibunuh duluan, secara hukum putusan PLT bisa mengalahkan. Otomatis akan berhak. Meskipun hari ini pemerintah Kota Cimahi sudah mengajukan sebagai entrepreneur. Ya, boleh saja mengajukan seperti itu sehingga nanti punya hak banding. Tapi itu kan proses hukumnya cukup lama dan rumit. Saya setuju Pak, mohon maaf saya bahas kata Pak Maktal tadi. Punya keyakinan bukan berarti fakta hukum. Kita kembali saja kepada semua sama di mata hukum. Tidak ada itu pemerintah kota, tidak ada itu PD Jati Mandiri atau para pihak lainnya. Sebelum ada putusan yang mendahului itu belum ingkrah. Nah, pertanyaan simpel dari masyarakat, ketika ini bisa dimenangkan dari yudikatif, dimenangkan sama pihak lain selain PD Jati Mandiri dan pemerintah kota, itu kan sebuah kerugian bagi masyarakat. Nah, berarti kalau sebuah kerugian itu, kenapa pembelian tempo hari itu tidak dicermati secara betul-betul teliti? Kucing dalam karung kata Bapak. Terkesan dipaksakan. Jadilah timbul pertanyaan masyarakat, ada apa? Kan begitu. Terkait likuidasi itu yang tadi saya bilang, hak dan kewajibannya selesai. Masyarakat kan simpel. Ketika dilikuidasi biarin, nggak masalah, yang penting asetnya aman. APBD aman, tidak untung nggak apa-apa, depan ketarik. Bahasa sehari-harinya seperti itu. Nah itu mungkin Kang Yudi. Oke, menambah. Jadi begini ya, kalau PD Jati Mandiri sekarang dilikuidasi oleh DPRD, Ya. konsekuensi hukumnya ada. Siapa yang punya legal standing untuk menggugat di pengadilan kalau ini berproses selanjutnya? Ya. Kalau duluan likuidasi. Ya, Kekosongan subjek hukum. ya, subjek hukumnya kosong. Karena di dalam sertifikat hak guna bangunannya itu pemiliknya itu ada PD Jati Mandiri, bukan pemerintah kota, bukan wali kota, bukan DPRD, tapi PD Jati Mandiri. Tolong hati-hati. Jebakan Batman ini? Hah? Jebakan Batman ini untuk Saya kira demikian. Itu bisa hilang dengan cuma-cuma nanti aset kita itu. Sementara untuk pembelian lahan tersebut sekian puluh miliar sudah keluar uang rakyat itu loh. berarti eksekutif harus waspada dengan sikap. Waspada. Eksekutif dan DPR harus waspada. Mantap. Jangan gegabah. Ya. Jujur, Ya. kalau dilikuidasi kemudian putusan pengadilan Ya. merugikan rakyat Cimahi, kita akan gugat itu DPRD dan wali kota. Karena telah merugikan rakyat kota Cimahi dengan nilai sekian puluh miliar. Kalau itu dilikuidasi dengan secepatnya berarti melepaskan tanah Cimahi. cuma-cuma. Iya. Kita tidak punya legal standing lagi. Ya. Hati-hati loh, wali kota dan jajarannya, begitu juga DPRD. Ya mungkin di pandangan kita seperti itu, di pandangan mereka tidak Pak. Di pandangan pemerintah karena sudah mengajukan hak intervensi, jadi nanti tingkat banding akan maju itu perempuan sebagai intervenor seperti itu. Dan itu bisa mungkin dilakukan dengan hari ini sudah seperti itu berjalan. Tapi bagi saya baik lagi. Tapi sebelum ke banding itu ada jeda waktu. Artinya pada persidangan tingkat pertama pasti akan kalah kalau dibunuh duluan subjeknya, pasti kalah. Nanti tingkat banding boleh saja Pemkot mengajukan, gitu loh. Tapi itu juga hal yang tidak mudah tiba-tiba saja bisa balik nama menjadi atas nama Pemkot. Itu akan lebih rumit menurut saya. Pada saat PDJM-nya sudah mati, sudah tidak ada, terus balik namanya dari mana ke mana?
Yang melepaskan haknya nanti nih PDJM itu siapa? Karena udah dilikuidasi dulu. Ini Pak. proses notaris nih. Bapak menjual tanah kepada saya, Bapak meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris. Siapa yang akan memberikan kepada saya sebagai pemilik baru? Aneh. Ya pasti aneh, kita mencari realitas saja. Jadi tolong berstrateginya yang baik dan benar. Jangan bermain-main di belakang lah. Saya juga paham main seperti apa. Masalah jumlah luasan sertifikat dengan pernyataan, boleh-boleh aja bermain. Tapi saya juga menjadi saksi kok. Berapa sih luas yang sebetulnya? Ada di mana sertifikat yang lain yang tidak dipegang? Kok tiba-tiba muncul atas nama orang lain? Siapa itu Sucipto? Nggak kenal saya. Ada 2000 sekian meter tiba-tiba muncul atas nama orang di lahan Ciberem yang selama ini tidak pernah muncul. Aneh. Ini jangan dimain-main seperti itu. Nah, jangan berbicara kita juga diawasi oleh KPK. KPK yang mana? Saya juga punya jalur KPK. Kita lihat-lihat aja. Gitu. Jangan kemudian merasa di sana mendapat lepas tanggung jawab, mendapat sedikit lebih, kemudian dilakukan secara bergotong royong. Ini yang salah. Gotong royong. Makanya saya bilang, saya sanggup kok nyebut orang-orang siapa yang pernah terima uang. Saya jadi saksi, saya pun terlibat karena terkadang kasus suap. Tapi saya menjawab karena kondisi terpaksa. Gitu loh. Nah seperti itulah. Jangan sampai akhirnya mau buka-bukaan hayu. Kalau saya nggak masalah. Tapi saya nggak mau jadi pihaknya dulu kan. Saya udah keluar duit, udah keluar keringat tidak dibayar, udah menghadapi berbagai permasalahan. Coba pada saat kita berhadapan dengan teman-teman pesat, di anjing-anjing, di goblok-goblok. Apa? Beban mental moral nggak habis. Oke, sangat. Saat sore hari ini pembicaraan semakin menarik, semakin hangat. Sedikit lagi mungkin. Wah. Jadi menyikapi rekan-rekan kita, tentunya saya dalam satu sisi sepakat ya bahwa kita sebagai warga negara yang baik berkedudukan sama di mata hukum. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi satu momentum bagi kita untuk pemerintah Kota Cimahi lebih baik lagi. Dan saya melihat bahwa niatan baik dari DPRD pun mudah-mudahan tidak terkontaminasi oleh hal-hal lain, karena murni mereka berbuat adalah untuk kepentingan masyarakat. Cuman ada satu pertanyaan mungkin ke Kang Maktal ketika tadi dipaparkan bahwa tidak serta-merta bahwa aset Cimahi atau Perusda ini langsung dikuasai atau dikatakan dimiliki oleh Pemkot Cimahi. Pertanyaan, apakah ada pihak lain atau perusahaan lain yang mau menerima aset atau pelimpahan dari Perusda atau PD Jati Mandiri walaupun secara notariat? Bisa kan begini. Sebetulnya bahasa Perusda itu sudah tidak boleh ada. Ya, dengan adanya keputusan Kementerian BUMN PP nomor 54 dan tidak dikenal lagi Perusda. Yang muncul adalah Perumda atau Perseroda. Bedanya Perumda itu 100% masih aset milik daerah, Perseroda itu ada pihak lain jadi pemilik saham. Gitu. Maksud saya buatlah bukan Perseroda tapi Perumda. Masih sama-sama punya pemerintah. Gitu. Ya lebih bagus lagi kalau bisa Perseroda, artinya bisa narik dana dari pihak ketiga untuk jadi mitra kita. Tapi siapa yang mau kalau tadi ditanyakan, kecuali kalau sudah betul berusaha, yang jelas core bisnisnya. Betul, track record jelas. Gitu. Karena di core bisnis yang disebutkan dalam Perda nomor 12 terakhir yang direvisi, itu kan tidak dilakukan semuanya oleh perusahaan daerah. IT tidak ada, air bersih tidak ada, perumahan tidak ada, perniagaan pun tidak ada yang jalan. Jadi fungsi yang ada muncul di Perda nomor 12 terakhir yang saya sebutkan ya punten, ada yang nomor 8 dan nomor 10, tapi yang di 12 terus itu juga tidak berjalan. Gitu. Saya ingin merombak melaksanakan ini semua. Tapi pemerintah kota tidak juga care. Contoh, saya pernah memintakan untuk membangun jaringan ductile atau serat optik. Ya. Dengan dana dari pihak ketiga kita kerjasama. Disiapkan 400 miliar untuk membantu dan tank.
sepanjang jalan nasional sampai ke tingkat kecamatan, ditolak. Gitu. Saya ajukan masalah kemudian untuk membangun AMP aspal mixing plant. Gitu. Karena ini sangat penting untuk Cimahi, juga ditolak. Saya ajukan Cangkuriang untuk jadi sport mall, untuk memfasilitasi 22 cabur dengan perimbangan. Kenapa? Karena lapangan bola kita udah banyak, ada 11, lebih dari Itali kita tuh. Tapi mana prestasinya? Boleh sekarang ke divisi 2, ya hanya sampai di sana lah. Itu gak ditolak. Sukimun, RPH, saya ajukan untuk menjadi apartemen murah untuk mahasiswa, juga ditolak. Terus mau apa? Saya semua tidak minta anggaran APBD loh. Saya semua narik investor. Saya hanya perlu billing statement dari pemerintah yang menyatakan disediakan anggaran penyertaan. Tidak harus keluar uang, hanya billing statement saja dari Bank Jabar bahwa disediakan. Uangnya tidak akan tarik-tarik. Dan sah itu PDJM-nya melakukan itu ya? Sah. Dan itu tidak melanggar aturan apapun. Iya. Kenapa begitu? Toh pemerintah daerah punya aset di BJP. Semua gaji, semua APBD di sana. Gitu. Dari 1,7 triliun atau 4 miliar mah apalah artinya. Hanya untuk penyertaan modal pendamping saja. Dan uang itu tidak pernah diminta, hanya pernyataan. Coba, kurang bagaimana? Hari ini saya disebut seluruh orang Cimahi yang merusak, selalu jadi saya kan, yang membuat tidak sehat. Kan aneh. Kurang apa saya? Nah seperti itulah kira-kira. Nah sekarang aset pun pada saat setelah berakhir, saya selesai, masih numpuk di rumah. Apakah mereka ingat itu ada aset yang harus dikasih ruang, tempat, dan untuk dirawat? Tidak pernah berpikir, 1 rupiah pun tidak ada. Hebat tidak tuh, jolingnya seperti apa pada saya. Nah itu yang, tapi terserahlah. Buat mata berarti air di mata Allah, ya cuma nanti. Jangan kan begitu, ada pejabat Cimahi hutang 50 juta saja nggak mau bayar sampai sekarang. Dan dia pejabat loh. Oke. Kira-kira begitu. Nah balik lagi masalah likuidasi, ya silahkan cari kalau itu memang terbaik menurut orang-orang yang pandai berkewenangan, silahkan. Tapi hati-hati. Ya. Anda itu tidak bisa memuaskan semua pihak. Akan ada pihak-pihak yang merasa terjolimi, pihak-pihak yang tidak puas dan mencari celah. Saya yakin bahwa sahabat-sahabat saat saudara ini masih banyak sekali undang-undang yang harus disampaikan. Karena waktu kitalah yang mengatur untuk membatasi pembicaraan. Next kita akan buat pertemuan yang kedua untuk mengakhiri pertemuan ini. Mungkin dari Kang Diki untuk statement terakhir. Baik, statement terakhir adalah harapan dan harapan kedepannya agar pemerintah kota dalam menanggulangi aset atau menjalankan perusahaannya itu agar lebih tidak gegabah gitu kan. Kenapa ini tanah Ciberem harus menjadi acuan karena ya itu tadi pembelian harus berdasarkan alas hak yang betul. Kalau toh akhirnya seperti ini kan yang dirugikan, yang kurang diuntungkan adalah masyarakat itu sendiri. Saya tidak masuk kepada polemik antara perusahaan daerah dengan pemerintah kota. Itu saja. Iya. Ya, terima kasih Kang Yudi. Seperti halnya apa yang disampaikan Kang Diki, saya sepakat bahwa kami dari unsur masyarakat kami akan berusaha untuk mengawal sampai akhir daripada skenario ini. Ya mudah-mudahan ini tidak jadi dusta di antara kita, dan mudah-mudahan eksekutif, legislatif sebagai penyelenggara negara melakukan tugasnya atau fungsinya dengan baik. Jangan memberikan harapan-harapan yang tidak jelas kepada masyarakat, dan menyikapi masalah PDJM ini saya pikir tidak ada asap kalau tidak ada api. Artinya untuk mengobati itu harus tahu dulu penyakitnya apa. Itu akan lebih baik, lebih elegan. Dan karena Cimahi, kita bukan bicara untuk Cimahi tahun ini saja, Cimahi kita harus bisa memprediksi Cimahi akan lebih maju lagi, tentunya dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada. Kita selama ini kita masih percaya kepada institusi DPRD Kota Cimahi, mereka ada keberpihakan kepada kita sebagai masyarakat. Terima kasih. Pak Maktab. Ya, kalau saya mah pendek aja lah.
menjadi pejabat daerah pada tingkat apapun harus belajar bertanggung jawab sesuai dengan job deskripsinya. Apabila tidak mau, tidak mampu, tinggalkan jabatan itu. Jangan hanya nikmati gaji, fasilitas, tapi tidak mau bertanggung jawab. Ya. Layani masyarakat, bukan cari untung dari masyarakat. Sepakat. Itu yang saya inginkan. Rezeki itu Allah yang ngatur kok. Anda sekarang nyaman-nyaman saja lah dengan upah selain gaji TPT ya yang cukup besar. Saya tahu kok, jangan lagi bermasalah seperti itu. Suatu ketika itu Anda bertanggung jawab, meskipun di dunia Anda bisa sembunyi, di akhirat Anda tidak pernah akan bisa sembunyi. Itu saja dari saya. Oke, terakhir Oke, Pak Kardin Panjaitan. saya sederhana saja ya. Terkait dengan aset-aset pemerintah kota yang ada di Cimahi, eksekutif dan DPRD harus satu bahasa untuk mempertahankannya. Jangan sejengkal tanah pun yang menjadi milik atau aset pemerintah kota dengan dalih apapun bisa beralih ke pihak lain. Saya memiliki kekhawatiran kalau kita tidak hati-hati tentang PD Jati Mandiri, aset yang sudah dikorbankan demikian, uang rakyat yang sudah dikorbankan demikian besar bisa hilang percuma. Iya. Ini hati-hati. Dosa para pelaku birokrasi pemerintahan, DPRD maupun eksekutif, itu tidak bisa terampuni oleh rakyat Cimahi. Hati-hati mereka. Itu satu. Yang kedua, saya titip kepada teman-teman di eksekutif maupun yang ada di DPRD. Aset kota Cimahi yang ada di Cincin, kenapa dibiarkan itu terbangun tanpa ada sebatu, tanpa ada kompensasi kepada rakyat Cimahi? Itu jelas milik rakyat Cimahi itu yang di Cincin, yang sekarang sudah terbangun menjadi rumah sakit Kabupaten Bandung. Ini perlu ada tim khusus untuk menyelidiki siapa pemberi izin berdirinya rumah sakit di Dan sana. perlu ada waktu lagi untuk membahas seperti ini, Pak. Perlu ditelusuri. Ya. Cukup? Cukup. Sahabat KKJN, sejujurnya pertemuan saat saudara ini hadir dari pemerintah maupun dari legislatif. Dari KKJN sudah melayangkan surat, bahkan sudah mengkonfirmasi beberapa hari yang lalu, namun sampai saat detik ini tidak ada konfirmasi. Jadi akhirnya bola itu di mana? Kita belum mendapatkan satu jawaban yang pasti, tetapi informasi kepada masyarakat dan ada pesan-pesan kepada legislatif, hati-hati ketika itu dilikuidasi PD Jati Mandiri, tanah aset tidak punya tuan lagi. Itu yang perlu dijawab next edisi berikutnya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Akhir kata, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.